Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Adi. Kali ini kita pengen bahas lagi Bitcoin pertanggal 22 Agustus 2025. Jadi gua nggak upload karena gua lagi sakit dan juga sekarang gua masih kurang sehat. Tapi di sini gue pengen update dulu Bitcoin yang dimana kita lumayan ada di titik krusial, yaitu di major supportnya ya. Kalau kita lihat Bitcoin itu lagi di pagi hari ini dia tuh lagi bertengger di harga 112.000 gitu. Jadi di sini kita belum menunjukkan apapun respon dari titik support ini ya. Kita belum ada uh, bounce apa rebound di New York Session semalam gitu kan. Nah, sekarang berhubung udah masuk Asia Session, kira-kira kita tuh bakal mantul atau bakal ngejebolin support yang krusial ini gitu kan. Nah, kalau kita lihat sekilas secara struktur internalnya itu kita ngebentuk kayak downtrend gitu, kayak descending channel gitu ya. Di sini kita masih buat higher low sama lower low. Nah, mungkin untuk short term kita butuh konfirmasi Bitcoin itu perlu ngebreak area ini nih. Nah, kita perlu Bitcoin ngebreak area pertama 113.800 sampai ke 115.800. Itu kalau kita pingin Bitcoin reversal ya. Itu adalah key pointnya gitu. Tapi di sini gua tuh sebenarnya uh, rada ambigu ya, karena mungkin kita bisa nge-sweep sekali lagi ke bawah ke sini. Kenapa? Karena di sini kalau dari heat mapnya itu yang sebulan, kita tuh masih punya daerah-daerah di bawah sini guys, di 110.900 gitu. Jadi bisa jadi kita tuh kayak kondisi saat pas di bulan kapan nih, bulan Juli ya, kayak begini. Kita nge-sweep ke bawah dulu baru naik gitu. Bisa jadi kayak begini gitu case-nya gitu. Tapi di sini gue nggak pingin berasumsi kalau misalnya apa kita bakal naik atau turun, tapi gua hanya mengantisipasi bahwa gua nggak pingin long dulu sekarang itu, karena kalau kita long berarti stop loss kita tuh ada di bawah sini kan, ya kan, yang dimana kita malah kecampur sama uh, stop loss orang-orang yang bakal dihan sama market maker gitu. Nah mungkin untuk data kalau kita lihat dari Bitcoin ETF per kemarin itu masih ada outflow, cuman apa udah sedikit ya, cuma 66 juta dolar. Ya mungkin kita sudah hampir mendekati bottom gitu. Pokoknya kalau 110 ini udah hilang, gua tuh bakal lebih confident buat uh, setup long gitu. Cuman kalau sekarang mungkin gua bakal ngikutin market structure sampai si liquidation di area sini tuh hilang semua gitu di bawah sini gitu. Dan ya kalau kita lihat tuh berkali-kali kita buat divergent yang gila, kayak super super besar gitu ya. Nih, mungkin kita bakal ngehit sekali ke atas ke bawah sini buat ngehapus liquidation. Habis itu kita, ya kita, kalau kita close di bawah sini, kalau kita close di bawah sini, kalau kita close di bawah sini, nah itu yang bahaya sebenarnya, karena kita akan membuat judge of character. Kita lihat kalau misalnya kita close di bawah sini, kita akan ngebuat lower low gitu kan. Nah ini bahaya, karena kalau udah ngebuat lower low, seberapa kenceng dia naik pasti hanya untuk retest ke area-area resistnya doang gitu. Ya kita lihat lagi, sebenarnya gue tuh pingin ada gambaran jelas dari heatmap yang ada di sini gitu. Kalau jelas tuh kayak gimana, kayak contohnya warnanya terang kayak begini gitu, terang kayak begini gitu. Nah so far sekarang yang terang tuh yang di bawah doang gitu. Nah mungkin untuk pergerakan sampai akhir bulan mungkin akan cenderung bearish ya, kalau misalnya ini belum ke sweep gitu. Tapi ini kayaknya ke sweepnya cepet deh, berhubung malam ini ada Jackson Hole juga gitu kan. Jadi gue belum confident buat long, karena dari strukturnya juga kita masih bearish. Terus juga kalau kita lihat dari new moon sama full moon, kita itu bakal ada new moon di tanggal 23 Agustus ya. Jadi kalau new moon ini biasanya akan terjadi trend reversal gitu. Kalau yang
yang awalnya bearish jadi bullish, yang bullish jadi bearish gitu. Nah terus juga ada full moon. Full moon itu biasanya harga tuh lagi impulsifnya sampai ngepick gitu. Nah, sekarang kita cek dulu kapan dia full moon dan new moon ya. Buat new moon terakhir kali kita itu ada di tanggal 25 Juli. Oke. Kita lihat di chartnya tanggal 25 Juli itu gue udah tandain di sekitar sini. Nih. Ini tuh 25 Juli kita itu mengalami reversal yang awalnya kita turun jadi naik gitu kan. Yang awalnya kita turun terus kita mengalami new moon terus naik gitu kan. Nah, ini valid berarti ya. Dia reversal pas new moon gitu. Terus pas full moon itu tuh tanggal terakhir kali itu tanggal 9 Agustus, oke. Jadi 9 Agustus tuh kalau kita lihat di previousnya itu di tanggal 9 Agustus hari Sabtu dia itu impulsifnya ya. Harga itu mencapai all time high gitu. Yang dimana dia kan bullish nih. Bullish secara structure kan. Ya kan. Nah ketika full moon dia langsung cepat gitu, seset gitu kan. Langsung ke all time high gitu. Berhubung di daerah all time high juga pas itu ada likuidasi yang kayak begini gitu. Yang pendek gitu, yang yang langsung dihajar semua gitu. Nah mungkin kita kalau pengen reversal mungkin kita bisa nge-touch dulu area bawah sini supaya supaya kita tuh kalau naik tuh tenang gitu, nggak diabang-abang oleh likuidasi gitu. Dan mungkin sekalian ngegocek-gocek para retail gitu. Ya kalau kesana juga gue berharap nggak close di bawah sana ya. Misalkan kalau dia ke bawah sini, semoga dia cuma nge-visit gitu doang, cuma nge-week doang gitu. Nah kalau nge-week doang itu mungkin lebih cakep buat kita sideways aja di area range ini gitu, di area range yang ini. Nah gitu. Ya itu kalau misalnya kita cuma nge-week doang. Cuma kalau kita close ini di bearish case-nya gitu. Meskipun di heatmap itu yang sebulan tuh belum ada di bawahnya, tapi kalau kita lihat yang time frame lebih besarnya gitu, kita itu sebenarnya lebih condong bearish juga gitu. Coba deh kalian sekilas ngeliatnya gimana kalian? Kalau gue ngelihatnya itu di bawah itu lebih ada yang terang-terang kan dibandingin di atas. Jadi deh, apalagi di sini dia udah mulai, apalagi di sini dia tuh udah mulai terang di support krusialnya gitu di daerah sini gitu, di daerah 111 ribuan gitu. Nah terus di bawah sini juga ada di 107, terus juga ada lagi di 103 gitu. Nah ini apakah sekarang saatnya kita koreksi ke area 100 tujuan gitu ya kan, berhubung kita di bawah tuh udah banyak likuidasi dibanding di atas gitu. Soalnya Bitcoin itu jarang banget dia nggak visit likuidasi yang terang-terang gitu kalau gue lihat gitu. Untuk roadmap jangka panjangnya gitu ya, untuk tren, untuk mayor trennya gitu. Oke, jadi kalau kita lihat dari heatmap yang lain gitu, ini kan dari CoinEng. Kalau kita lihat dari heatmap yang CoinGlass gitu ya contohnya ya. Nah kita pakai yang sebulan aja dulu. Nah kalau di Binance itu sendiri dia tuh kosong di atasnya, di bawahnya ada dikit. Nah terus di time frame 3 bulannya itu lebih dominan yang ngelong juga di bawah sini gitu kan. Nah ini oke, berarti ini bearish, yang Binance bearish. Terus yang Get.io gimana? Bearish juga, lihat deh. Ini sekilas sudah jelas banget bahwa heatmap dia itu ada di daerah 107 ya, 107 yang time frame 3 bulan. Kenapa gue pakai time frame yang 3 bulan? Karena gue nggak nemuin karena gue tuh minimal pakai yang 2 minggu sama sebulan gitu. Nah karena di 2 minggu dan sebulan ini gue nggak menemukan yang terang-terang kayak begini, jadi gue naikin time frame lagi gitu buat lihat roadmap lebih besarnya gitu kan. Oke gini aja kan, di yang sebulan tuh lebih akurat gitu, dia terang banget, dia langsung ke atas gitu kan. Nah karena di sini nggak ada yang terang-terang kayak begitu, jadi gue lagi naikin time frame lagi kayak lebih gede gitu.
Nah, untuk roadmapnya ke depannya Bitcoin itu bisa ke 107 kalau di sini gitu. Kita ganti lagi, jangan kita coba ya Bybit. Bybit ini ada di atas nih Bybit nih. Oke, Bybit masih 50-50 lah. Di bawah juga ada, tapi dia lebih dominan ngelong sih sebenarnya. Huobi gimana? Huobi bearish. Di sini dia nih ada. Kita lihat aja. Dia berarti kan 2 bearish 1 bullish. Kita lihat lagi. Ini netral, Bitget nggak ada yang terlalu ini. Kalau Maxi gimana? Maxi bearish. Jadi kalau kita lihat lebih dominan yang bearish ya. Nah, ini mungkin buat kita yang mau ngelong-ngelong gitu sebenarnya untuk penempatan SLA bingung gitu karena lebih banyak yang ngelong emang gitu. Jadi ya gue mungkin plannya adalah cuma ngikutin structure aja yang udah ada di internalnya gitu kan. Jadi entah dia mau naik sampai berapapun, selama dia meritas area sini, area-area krusial kayak misalnya Fibo gitu, Fibo golden ratio di daerah sini gitu. Di sini atau di order block di atas sini gitu. Mungkin gua akan lebih ke short gitu buat ngehabisin yang tadi tuh, yang ini sampai 110 600 tuh di sini gitu. Mungkin itu bisa jadi kita bakal mantul di situ karena ya di sini kita tuh gapnya agak jauh ya. Dari heatmap yang ini tuh kita agak jauh gapnya dari 110 mana sih nih, dari 110 ke bawah itu kita tuh lumayan jauh. Mungkin kita bakal rebound di 110 ribuan gitu. Ya kita harap sih bisa kayak begitu. Soalnya kalau kita lihat kalau rebound sekarang juga pergerakannya masih kayak begini. Masih nggak ada yang pencet buy gitu, belum ada buyer yang gede gitu. Biasanya tuh Bitcoin tuh dia bakal nge-wick dulu buat final move-nya kayak begini. Kalau di yang ini tuh namanya apa? Namanya tuh blow off top ya. Kalau ini blow off down kali ya gitu. Gitu mungkin kita bisa ada sekali lagi potensi buat turun, dan kita bisa lihat closing daily-nya itu di atas atau di bawah gitu close-nya. Kalau misalnya kita closing di atas 112.000, itu mungkin bisa mengindikasikan bottom buat Bitcoin untuk sementara gitu. Dan kita lihat lagi progres soal heatmap ke depannya gitu. Tapi untuk short term kita masih bisa turun sekali lagi kalau menurut gua pribadi gitu. Jadi itu aja sih buat gua, buat info Bitcoin per tanggal 22 Agustus ya. Semoga videoku bisa jadi referensi ya, jangan jadi acuan buat open posisi. Di sini tuh gua juga sebenarnya buat jurnal trading pribadi gitu. Ya gitu sih. Oke guys, makasih udah nonton videonya. Jangan lupa di subscribe sama di like. See you guys on the next video. Thank you ya. Dadah.